Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi pengantar akuntansi tentang aktiva tak berwujud. Saya, Gunandar, bersama rekan kami Ahmad Ikhwan, Muhammad Fairniam, Muhammad Mujibur Rahman, serta Putri Idanul Khalifah akan membawakan materi ini. Pengertian aktiva tak berwujud. Aktiva tak berwujud atau intangible asset ini menunjuk pada aset dari perusahaan yang tidak berbentuk fisik dan memiliki sifat aset jangka panjang. Artinya, aktiva tidak berwujud memiliki perusahaan ini tidak ditujukan untuk dijual suatu hari nanti. Seluruh aktiva tak berwujud akan dikelola untuk menghasilkan keuntungan untuk operasional perusahaan. Berdasarkan definisi dari aktiva tidak berwujud ini, maka dapat dimengerti bahwa keberadaannya sangat penting untuk perusahaan. Pada dasarnya ada 3 karakteristik aktiva tidak berwujud, yaitu 1. Memiliki eksistensi fisik, mendapatkan nilai dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. 2. Bukan merupakan instrumen keuangan, menghasilkan nilainya dari klaim untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa mendatang. Dan 3. Bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi menyediakan jasa dalam waktu bertahun-tahun. Selain karakteristik utama di atas, ada beberapa karakteristik pendukung aktiva tidak berwujud, seperti diperoleh melalui pengembangan atau dibeli secara terpisah atau menjadi satu dengan aset lain. Yang kedua, secara tidak langsung digunakan dalam operasional perusahaan. Ketiga, dipengaruhi oleh kondisi kompetitor. Keempat, memiliki nilai pada perusahaan. Dan yang kelima, tidak ditentukan umur ekonomisnya. Di awal perolehan aset atau aktiva tidak berwujud harus diakui sebesar harga perolehannya. Sedangkan untuk periode selanjutnya, aktiva tidak berwujud dilaporkan sebesar nilai tercatatnya. Harga perolehan aktiva tidak berwujud ditentukan melalui cara perolehannya. Untuk aset atau aktiva tidak berwujud yang didapatkan melalui pembelian kas, maka harga perolehannya adalah sebesar jumlah uang yang dibayarkan. Namun, jika aset tersebut didapatkan melalui proses pertukaran dengan aset lainnya, nilai perolehannya menjadi sebesar perkiraan harga pasar dari aset yang digunakan sebagai penukar. Umumnya, masa manfaat untuk aktiva tidak berwujud tidak lebih dari 20 tahun sejak digunakannya. Dalam mempertimbangkan masa manfaat aktiva tidak berwujud, yang harus diperhatikan adalah 1. Perkiraan penggunaan aset oleh organisasi dan efisiensi pengelolaannya. 2. Siklus hidup produk pada umumnya. 3. Keusangan teknologi atau teknisnya. Yang keempat, kestabilan industri di mana aset digunakan dan tren pasar terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Perkiraan 5. Perkiraan pemakaian dan efisiensi penggunaan aset. Yang keenam, estimasi tindakan pesaing. Yang ketujuh, pengeluaran untuk pemeliharaan dalam hal mendapatkan masa manfaat. Yang kedelapan, periode pengendalian aset. Dan yang kesembilan, ketergantungan masa manfaat aset terhadap masa manfaat aset lainnya. Berikut ini akan diberitahu ada hak-hak apa saja mengenai aktiva tidak berwujud dalam perusahaan. Yang pertama, hak cipta. Diberikan pada penulis atau pencipta untuk menjual, mengawasi, atau menerbitkan hasil karyanya. Hak cipta dapat dijual kepada pihak lain dengan perjanjian yang telah disepakati. Harga di perolehan hak cipta meliputi pengeluaran mulai penyusunan sampai pengurusan izin hak cipta hingga sertifikat hak cipta diterima. Yang kedua, hak paten. Diberikan kepada pihak yang melakukan penelitian dan menemukan hal baru untuk memproduksi, menjual, atau mengawasi temuannya dalam kurun waktu tertentu. Harga perolehannya meliputi semua pengeluaran yang mencakup biaya penelitian, pengembangan, pembuatan gambar, percobaan, dan pengurusan hak paten hingga diterbitkannya sertifikat hak paten. Yang selanjutnya, hak merek dagang. Hak cipta dan hak untuk menggunakan simbol dari suatu produk. Harga perolehan hak merek dagang ini mencakup biaya perencanaan, desain, pembuatan logo, atau lambang termasuk perizinan merek
dagang sampai sertifikat merek dagang diterbitkan. Berikutnya ada hak franchise. Menggunakan fasilitas tertentu dari suatu pihak ke pihak lain sebagai franchise. Pihak franchise hanya diperkenankan menggunakan hak franchise sesuai dengan kesepakatan. Tidak berhak menjual hak franchise kepada pihak lain. Bagi pihak franchisor, harga perolehan hak franchise sebesar dana yang dikeluarkan untuk mendapatkan izin hak franchise. Sedangkan bagi franchise, harga perolehan sebesar harga yang diberikan kepada franchisor. Selanjutnya ada hak sewa. Menggunakan aset tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian sewa-menyewa. Pencatatan akuntansi terhadap pengeluaran berkenaan dengan mendapatkan hak sewa ditentukan dari cara pembayaran sewa yang dilakukan. Perolehan hak sewa mencakup pembayaran sewa kepada pihak pemilik aset dan pengeluaran lain untuk persiapan aset agar siap digunakan. Selanjutnya ada hak eksklusif atau hak khusus yang diberikan negara kepada suatu lembaga atau instansi untuk mengelola fasilitas atau sumber daya alam milik negara. Harga perolehan dari hak ini meliputi biaya survei, riset, pemetaan, eksplorasi, pembangunan fasilitas, perjanjian, dan biaya lainnya hingga hak tersebut dinyatakan siap. Cara penilaian aktiva tidak berwujud. Seperti yang disebutkan di bagian sebelumnya, aktiva tak berwujud sifatnya tetap, sehingga untuk memberikan penilaian dari aset ini dilakukan dalam dua pertimbangan. Kedua pertimbangan tersebut adalah pertimbangan mengenai biaya awal dan amortisasi. Penjelasan mengenai kedua pertimbangan dari penilaian aktiva tidak berwujud dapat Anda simak pada penjelasan berikut ini. Menggunakan dua pertimbangan tersebut, akhirnya penilaian bisa dilakukan pada aset yang tidak berwujud yang dimiliki oleh setiap perusahaan tadi. Penilaian hak paten. Hak paten juga dinilai melalui dua aspek, yaitu biaya awal dan amortisasi. Biaya awal dari hak paten yang dibeli adalah biaya imbalan jasa hukum dari perusahaan yang memiliki sebelumnya. Atau biaya awal juga bisa dihitung dari biaya yang dihabiskan selama masa penemuan melalui riset. Lalu terkait amortisasi adalah penilaian nilai aset yang diestimasi berdasarkan masa kegunaan hak paten dikurang dari sisa masa hak paten secara hukum. Yang kedua, selanjutnya penilaian hak cipta. Terkait penilaian dari aktiva tidak berwujud berupa hak cipta, maka juga dinilai melalui dua aspek, yaitu biaya awal dan amortisasinya. Biaya awal dari suatu hak cipta dihitung dari biaya saat menciptakan karya tersebut, biaya administrasi publikasinya, hingga biaya hukum untuk mendapatkan hak cipta yang dimaksud. Bisa juga dihitung melalui nilai beli jika Anda membeli hak cipta dari perusahaan atau individu lain. Lalu terkait dengan biaya amortisasi, sama seperti sebelumnya, dihitung melalui estimasi waktu kegunaannya. Selanjutnya ada penilaian merek dagang. Merek dagang juga bisa dinilai asetnya berdasarkan biaya hukum yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendaftarkan nama tersebut menjadi merek dagangnya. Selain biaya hukum, tentunya ada biaya administrasi dan biaya lainnya yang membuat merek dagang ini sangat berharga. Jika merek dagang dibeli dari perusahaan lain yang mengalami penggabungan, maka nilai beli itu pun termasuk menjadi biaya awalnya. Sedangkan terkait penilaian dari amortisasinya juga sama seberapa lama merek dagang ini diestimasikan untuk digunakan. Selanjutnya ada penilaian goodwill. Penilaian dari aset tak berwujud seperti goodwill dihitung melalui transaksi pembeliannya dari perusahaan lain. Nilai beli ini adalah nilai beli perusahaan secara bersih mencakup aset dan kewajiban dalam perusahaan tersebut. Lalu, terkait dengan nilai amortisasinya, goodwill di Indonesia diakui masa kegunaannya hingga tidak lebih dari 5 tahun. Namun, ada kemungkinan untuk memperpanjang amortisasi hingga tidak lebih dari 20 tahun dengan alasan yang dapat diterima. Pengakuan aset tak berwujud. Aset tak berwujud diakui pada saat diperoleh dengan ketentuan. 1. Individu atau perusahaan berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut.
Dan yang kedua, biaya-biaya dalam perolehannya bisa diukur dengan handal. Penilaian atau pengukuran aset tak berwujud. Aset tak berwujud dinilai atau diukur sesuai dengan harga perolehannya. Biaya perolehan aset tidak berwujud terdiri dari yang pertama, harga beli, termasuk biaya masuk atau impor, dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan setelah dikurangkan diskon dan rabat. Dan yang kedua, segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Pencatatan aset tak berwujud. Pencatatan akuntansi untuk pembelian dan amortisasi aset tak berwujud secara sederhana adalah sebagai berikut. Seperti yang ditampilkan pada screen, pembelian, aset tak berwujud, dan amortisasi masuk ke biaya amortisasi. Selanjutnya ada kas dan aset tak berwujud menjadi kredit. Debitnya aset tak berwujud, di pembelian, kas. Baik, saya lanjutkan. Pelaporan aset tak berwujud. Aset tak berwujud disajikan dalam neraca pada kolom aktiva dan dicatat sesuai dengan nilai bersih setelah dikurangi oleh akumulasi amortisasi. Dalam akuntansi ini sendiri, aktiva tidak berwujud diakui apabila 1. Perusahaan yang memiliki potensi mendapatkan manfaat ekonomi di masa mendatang dari aset tersebut. Yang kedua, biaya-biaya dalam perolehan aset tersebut dapat diukur dengan andal. Jadi, aktiva tidak berwujud diakui sebesar harga perolehan. Kemudian, pada periode selanjutnya akan dilaporkan sebesar nilai yang tercatat. Dalam menentukan besaran harga perolehan, ini tergantung dengan bagaimana cara perolehan aktiva tidak berwujud itu sendiri. Aktiva tidak berwujud didapat dengan membeli atau dengan adanya transaksi menggunakan kas atau setara kas lainnya. Dengan demikian, harga perolehan aktiva tidak berwujud sebesar uang yang dikeluarkan atau yang dibayarkan suatu perusahaan. Namun, jika aktiva tidak berwujud diperoleh dari pertukaran aktiva lainnya, maka harga perolehan aktiva tidak berwujud itu sendiri sebesar harga terkini dari aktiva yang ditukar. Contoh soal. Pada tanggal 1 Januari 2009, PT Inti Sejahtera mendapatkan daftar pelanggan dengan harga 6 juta rupiah. Dalam database pelanggan tersebut terdiri dari informasi nama, kontak, riwayat pesanan, dan informasi demografis. Jadi 1, Inti Sejahtera berharap dapat memperoleh keuntungan dari informasi tersebut secara merata selama periode 3 tahun. Dalam hal ini, daftar pelanggan merupakan aktiva tidak berwujud yang umur manfaatnya terbatas dan harus diamortisasikan. Pertanyaannya, buatlah jurnal saat pembelian 1 Januari 2019 dan carilah beban amortisasi setiap periode dan buatlah jurnalnya. Nah, jadi jurnal saat pembelian 1 Januari, daftar pelanggan harganya 6 juta, dan kas harganya dicatatkan sebagai kas 6 juta. Beban amortisasi setiap periode. Jadi akhir periode di 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2021 selama 3 tahun. Jadi nilai tersebut di awal 6 juta dibagi 3 tahun menghasilkan nilai 2 juta rupiah per tahun. Jadi beban amortisasi daftar pelanggan dicatatkan 2 juta per tahun dan akumulasi amortisasi daftar pelanggan sebanyak 2 juta. Contoh soal kedua, berdasarkan soal 1, jika PT Inti Sejahtera menentukan bahwa perusahaan dapat menjual daftar tersebut dengan harga 60.000 ke perusahaan lain pada akhir tahun ketiga, maka buatlah jurnal dan perhitungan beban amortisasi pada setiap periodenya. Beban jurnal amortisasi setiap periodenya, beban amortisasi daftar pelanggan Rp1.980.000 dan akumulasi amortisasi daftar pelanggan Rp1.980.000. Ini didapat dari 6 juta nilai awal pembelian di 1 Januari 2019 dikurangi 60.000 nilai
penjualan setelah digunakan selama 3 tahun. Jadi 5.940.000 rupiah. Nilai tersebut 5.940.000 rupiah dibagi selama 3 tahun. Jadi mendapatkan angka 1.980.000 rupiah. Baik, sekian dari kami atas nama kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.